Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan dan terima kasih kepada seluruh guru dari TK Kartika dan TK Darul Amin yang pada kesempatan hari ini bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di TK Darul Amin. Adapun diseminasi ini adalah salah satu tugas yang harus saya selesaikan untuk memenuhi dalam modul 1, di mana modul 1 itu terdiri dari 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Di modul 1.4 diharapkan seluruh calon guru penggerak, saya termasuk calon guru penggerak rekognisi, harus melengkapi tugas dengan karya nyata mendefinisikan kepada pendidik minimal 10 peserta. Terima kasih kehadirannya, minta maaf kalau ada hal-hal yang di luar dari yang kita perkirakan. Baiklah, untuk memulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menjadi tertibnya kegiatan ini, bisa kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Untuk mengawali budaya positif, sebenarnya modul ini sudah berlangsung di modul 1.4 dengan alur merdeka, dan untuk sesi ini adalah sesi yang terakhir sebelum kemudian CGP melanjutkan ke modul 2. Tentunya sudah kenal semua ya, nama saya dari Purwali Resmiyanti, saya kepala sekolah di TK Darul Amin. Dan ibu guru semua juga saya sudah tidak asing karena kita sering berbagi, walaupun itu dalam kelas yang lain seperti dalam kurikulum merdeka atau dalam materi-materi yang lainnya. Baiklah, saya lanjutkan tentang apa itu budaya positif. Di dalam materi budaya positif, kita ketahui ada beberapa zub yang nanti akan kita lalui bersama. Di antaranya yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Dan materi yang ketiga tentang keyakinan kelas. Kemudian ada lagi submaterinya, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Cukup padat. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana kita 2 jam 120 menit kegiatan ini bisa terselesaikan. Harapannya sepulang dari kegiatan diseminasi ini, ibu-ibu nanti bisa mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Di awal kita sering mengatakan ya bahwa bu guru TK itu luar biasa. Biasanya itu ketika diberitahu tentang oh ini toh budaya positif, ternyata di sekolah saya udah ini luar biasa. Tepuk tangan untuk kita guru TK. Ini tentang guru TK itu mengajar dengan hati. Semua kemampuan kita kerahkan. Nah, mari kita satukan persepsi kita satukan penyamaan pikiran sehingga apa yang kita lakukan di kemudian hari sudah sesuai dengan apa yang ada di materi ini. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di dalam disiplin positif itu sendiri maknanya yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita tangani.
Jadi jujur saja, ketika saya membaca kata disiplin positif, saya nggak tahu apakah ibu-ibu punya pemikiran yang sama dengan saya. Ketika kata-kata disiplin dalam otak saya selalu mengatakan berarti tepat waktu, berarti anak harus disiplin, segala sesuatunya tidak boleh melenceng dari peraturan kita. Benar nggak ibu guru semuanya? Berarti sama ya pemikiran kita? Ternyata tidak. Setelah kita belajar di modul 1.4 luar biasa, disiplin positif bukan hanya sekedar mendisiplinkan anak untuk datang tepat waktu di dalam kelas, duduk sesuai peraturan ibu, tidak seperti itu. Tapi seperti apa? Nah, ini nanti akan diulas di materi-materi selanjutnya, tentunya dengan sharing di antara kita apa yang dilakukan ibu guru di sekolah masing-masing. Yang kemudian, nilai-nilai kebijakan universal. Apa itu? Yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ketika kita berbicara tentang nilai-nilai itu pun mungkin terbesit Bapak Ibu, oh ada hubungannya dengan apa hal baik yang kita lakukan. Nah, begitu pula dalam file selanjutnya. Apa sih nilai-nilai kebijakan universal? Dan nilai-nilai kebijakan seperti apa sih yang kita ambil, yang kita laksanakan di sekolah kita, yang nanti kita implementasi sehingga nanti anak didik kita menjadi anak didik kebanggaan, anak didik masa depan, anak didik sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Menjadi manusia yang pembelajar sepanjang hayat, menjadi manusia yang ada kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga memahami tentang dari mana dia berasal, bagaimana dia mengangkat budaya di daerah situ, dan bagaimana dimanapun dia berada, tetap nilai-nilai ini akan selalu terbawa oleh anak didik kita yang saat ini dalam pendidikan kita atau pembelajaran kita. Oke, apa itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Lagunya pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu dia. Bukan hal yang baru tentunya di tempat kita semua, karena saya yakin di TK Kartika maupun TK Darul Amin hal ini dimulai tahun ajaran 2023-2024. Bapak Ibu semuanya sudah menjalankan tentang kurikulum merdeka. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya kita mengharapkan anak-anak didik kita adalah anak-anak yang berakhlak mulia, yang beriman, tidak ibaratnya itu tidak minder, selalu menjadi orang-orang yang membanggakan bagi keluarganya. Kemudian mandiri, anak-anak mandiri, anak-anak yang bisa menyelesaikan kegiatannya tanpa rasa kurang pede. Kemudian bernalar kritis, bagaimana anak Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan problematika bukan hasil dari melihat yang lain, tapi dari ide dan gagasannya sendiri. Berkebinekaan global, kita tahu di Indonesia itu menganut ada 6 agama, dan dari berkebinekaan global dan juga dari suku-suku yang berbeda. Harapannya untuk profil pelajar Pancasila kita akan bersama berkolaborasi. Tidak ada lagi gap, tidak ada lagi garis-garis yang agamanya di plot-plot seperti itu. Yang selanjutnya bergotong royong. Kita tahu bahwa saat ini Indonesia itu karena saking aktifnya dalam
kesibukan sehari-hari kita biasa melihat dalam perumahan, terutama kegiatan untuk gotong royong itu sudah mulai agak pudar. Itu kenapa? Mungkin disebabkan karena latar belakang yang berbeda, kemudian pendatang dan lain sebagainya. Nah, ini PR kita, bagaimana anak didik kita walaupun hidup di perumahan tapi tetap menjunjung tinggi nilai bergotong royong. Dan kemudian yaitu kreatif bagaimana kita di abad 24 nanti kita akan menghadapi hal-hal yang luar biasa. Tentunya nanti anak-anak kita yang sekarang akan bertemu dengan orang-orang yang bukan waktu kita lahir tahun 70-an kalau saya sudah tua, atau tahun 80-an. Ini tahun 2023. Bisa jadi mereka kalau pembelajaran kita pembelajaran pola lama, takutnya mereka tidak bisa menjadi menerima kesulitan yang dihadapi. Nah, ini amat bahaya sehingga mari kita bersama-sama untuk profil pelajar Pancasila kita mulai terapkan sedikit demi sedikit, dan saya yakin ibu guru semua sudah melaksanakannya di sekolah. Saya hanya mengingatkan saja. Silakan kalau mau bertanya sambil kita berjalan saja ya. Oke. Teori yang selanjutnya yaitu kita mengenal teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa itu teori motivasi? Nah, teori motivasi itu ketika anak mengerjakan itu hanya untuk menghindari hukumannya. Nah, kita tahu kalau biasanya kalau di TK masih agak belum ketara. Kalau di SD kan anak-anak akan upacara datang jam 6.15. Anak-anak SD biasanya jam 6.15 udah di sekolah semua di hari Senin. Itu minta maaf kalau anak-anak itu masih menganut alur yang ekstrinsik, yaitu yang takut dihukum, maka dia poin yang pertama, yaitu anak-anak melakukannya untuk menghindari hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini kadang kita secara tidak sengaja memberikan namanya apresiasi ya. Bisa kadang berbentuk, maaf kalau dulu itu, kalau saya waktu dulu saya belum ngerti itu, saya suka memberi permen. Saya udah punya permen, jadi nanti siapa yang bisa menjawab dapat permen gitu. Itu kan sebenarnya satu imbalan yang anak menyelesaikan itu berharap imbalan. Itu jelas juga salah satu motivasi ekstrinsik yang dari luar. Anak-anak itu nanti akan bosan dengan sendirinya kalau pertama datang ke sekolah takut dihukum, kedua mau menyelesaikan karena mengharapkan imbalan seperti itu. Nah, yang baik adalah yang poin yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana itu untuk menghargai diri sendiri? Nah, jadi kita biasanya ibu guru nih yang sudah mulai mengenalkan tentang menghargai diri sendiri. Kita tahu digaji oleh pemerintah sesuai dengan SPK jam 7 sampai jam 2 ya Bu ya. Maka kita dengan kesadaran sendiri kita akan berangkat jam 7 udah di sekolah sampai jam 2 kita berada di sekolah. Bagi yang tanda tangan SPK karena dengan kesadaran sendiri. Dengan ataupun hukuman atau imbalan luar biasa. Nah, berbeda ketika kita datang tapi kita agak enak, nanti dikiranya begini. Nah, itu berarti ada rasa hal yang faktor ekstrinsik tadi. Tapi kalau untuk menghargai diri sendiri itu berasal dari dalam, yaitu faktor intrinsik dari dalam hati kita. Oke, sampai di sini. Ada yang mau di-sharingkan? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Belum itu, Bu. Oh, belum. Ayo silakan. Ayo silakan. Mungkin coba saya mau tanya deh. Untuk poin 1, siapakah di sini ibu yang masih menggunakan saya datang ke sekolah takut karena kita kan ada peraturan nih, datang sampai sekolah setengah 7, makanya saya datangnya setengah 7 supaya saya nggak enak lah nanti dihukum atau bagaimana, ditegur atau bagaimana. Hukuman itu sama dengan teguran. Kalau kita orang dewasa kan ditegurannya sudah saya datang. Adakah di antara ibu guru di sini seperti itu? Boleh tunjuk tangan?
imbalan. Mungkin di satu sekolah sudah membuat peraturan, barang siapa yang kemudian 1 bulan full berangkat sekolah dari mulai setengah 7 sampai jam 10, maka nilainya adalah diberikan kupon makan gratis umpamanya. Nah, justru dari situ kemudian kita melakukannya. Ada kan di sini yang melakukannya? Gak ada ya, duit kita gak cukup ya. Atau yang mungkin imbalannya dapat ujian dari kepala sekolahnya bahwa terima kasih Ibu Nia sudah datang pagi hari, luar biasa. Itu juga sudah ini ya. Tapi ketika Ibu Nia datang di poin yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, sama ada kepala sekolah untuk beri imbalan, sama kepada kepala sekolah untuk bukan tidak masalah. Maka ibu guru semua sudah masuk ke dalam faktor intrinsik. Itu yang dinamakan dengan budaya positif yang lahir dari diri kita sendiri. Kita akan senang, kita akan patuh terhadap apa yang kita lakukan dengan bahasanya adalah ikhlas. Kesadaran, tidak peduli apakah murid saya jam setengah 7 yang datang baru 1 orang, nggak masalah. Karena saya guru, jam 6:04 saya pikir saya harus datang. Saya tidak peduli apakah kepala sekolah kemudian sudah datang atau tidak. Nah, itu baru namanya poin yang ketiga. Untuk menghargai diri sendiri. Ayo, di sini adakah di poin yang ketiga untuk menghargai diri sendiri? Udah ada? Hah? Ada? Sebenarnya Bu, kalau di tempat saya, Iya, silakan Bu. kan untuk menghargai diri sendiri. Karena kalau saya lihat kami kan bikin jadwal piket pun kesepakatan sama-sama. Alhamdulillah. Jadi membuat suatu rencana apa yang mau kita lakukan kita sepakati semua Bu. Nggih. Sampai ada Kayaknya Bu Siti maju ke sini deh supaya mikrofonnya ada. Ini soalnya pendek. Ya, sini biar. Apa di sini? Ya. Jadi suaranya biar semuanya dengar. Ya, ini kita sharing aja ya, mungkin dari TK kami. Kalau masalah apa tadi Bu, motivasi tadi, kayaknya kalau kami yang TK Kartika sudah yang nomor 3. Karena apa? Setiap kali melaksanakan atau membuat peraturan, kami kesepakatan bersama. Dan bahkan di tempat kami jadwal yang sudah kami buat itu Bu terbubuhi tanda tangan mereka semua Bu. Jadi itu menandakan bahwa mereka lah yang membuat kesepakatan bersama. Jadi nggak ada istilah apa minta imbalan ataupun supaya dipuji kepala sekolah. Bahkan justru kepala sekolahnya Bu yang sering nggak datang ke sekolah. Tapi alhamdulillah karena kita buatnya bersama dan mereka juga sudah mengerti dengan tugasnya masing-masing, meskipun kepala sekolah tidak ada di tempat, alhamdulillah pembelajaran dan apapun itu sesuai dengan apa yang sudah kita jadwalkan dan apa yang sudah kita rencanakan sudah berjalan seperti biasa tanpa menunggu itu ada Bu Siti, itu ada aku mau ini, nggak ada seperti itu Bu. Mungkin saya bukan memuji mereka supaya mereka tidak marah nih saya sering nggak masuk sekolah, bukan, karena memang itu kenyataannya seperti itu. Mungkin ini dari pandangan saya sebagai kepala sekolah Bu, tapi saya kan belum tentu pandangan saya itu apa benar sih pandangan saya seperti ini. Nah mungkin dari guru saya mungkin bisa menyampaikan gimana sih, apa seperti itu, apa sesuai dengan apa pemikiran saya seperti ini, bahwa saya memang percaya dengan guru-guru yang ada di sekolah saya apapun itu, karena kemarin waktu saya PPG Bu, nah ini sharing cerita Ibu bilang, karena di situ kalau kita PPG kita tahu sendiri betapa sibuknya, betapa tugas yang begitu banyak ya Bu. Dan waktu PPL pun ketika saya menyampaikan
ini loh, saya share aja Bu karena kami di situ ada komunitas belajar, memang sudah ada Bu. Share modul ajar. Nah, kegiatannya apa? Persiapan bahan media apa yang perlu dilakukan itu kan sudah ada tertera di situ. Nah, di situ mereka inisiatif sendiri Bu, bukan saya komando. Bu nanti sediakan ini nih. Tidak Bu, mereka menyediakan sendiri. Jadi menyeting ruangan, menyeting pembelajaran, tapi kan ya tentu sambil bertanya dengan saya, apa begini Bu, gitu. Tapi alhamdulillah saya datang untuk praktek, tinggal praktek aja Bu. Semuanya sudah disiapkan mereka, dari menyeting kegiatan pembelajaran sampai bahan-bahannya pun mereka yang ini. Tapi jangan beriri lah Bu, kepala sekolah saya di sana seperti itu, jangan beriri dengan kami. Karena saya ini Bu beda dengan Bu Nelly ya, Bu Puji. Kalau Bu Nelly ini orangnya kan memang nggak nyamanan. Kalau saya nggak seperti itu. Terus terang aja kalau memang saya pengennya A ya A. Kalau ini salah ya saya bilang salah. Soalnya kan semua orang beda. Bedanya apa? Ada yang mengerti bahasa halus dengan ibaratnya sindiran, ada yang tidak mengerti itu Bu. Jadi saya lebih suka yang belak-belakan. Jadi kadang-kadang mungkin guru saya mohon maaf, kadang-kadang mungkin tersinggung, tapi saya sudah bilang Bu, silakan marah, silakan tersinggung, tapi cuma 5 menit, gitu Bu. Tapi kalau sudah 5 menit, berapa ibu-ibu dendanya? 50.000. Nah itu Bu, kami tuh ada kesepakatan seperti itu. Jadi nggak ada istilah yang kayak mendiskriminasi. Saya ini loh kepala sekolah, saya berhak seperti itu, tidak seperti itu. Apapun itu kami selalu meminta pendapat mereka dan minta semuanya itu jadi nanti jalannya itu sama-sama, jalannya itu nyaman Bu, nggak ada istilah tekanan atau apapun itu nggak ada. Karena saya di sini juga kalau memang itu salah saya bilang salah, kalau memang itu benar saya bilang benar, dan mereka alhamdulillah selama ini memahami dengan karakter saya seperti ini. Jadi mungkin kalau saya menilai kami guru-guru di kami itu yang nomor 3 sudah dengan kesadaran sendiri. Luar biasa Mungkin seperti itu. Tapi boleh juga kan Bu, saya ini kan dari pendapat saya nih, saya pengen juga dari pendapat ibu guru. Ini sharing Bu, bukan pamer ya. Ini sharing biar kita sama-sama. Gimana sih di sekolah saya atau gimana di sekolah ibu-ibu semua, biar kita saling ini aja, saling membangun ya Bu. Karena kalau saya melihat budaya positif ini sungguh luar biasa, tapi budaya positif kalau tidak dengan kesadaran itu akan tidak menjadi arti apa-apa. Iya, mungkin seperti itu. Boleh Bu? Silakan. Siapa yang mau mewakili? Ayo, jangan takut-takutan. Boleh nanti dari Darul Amin. Nanti dari Darul Amin silakan. Supaya Ayo, Mama juga kan mau ngomong. Kan Bapak juga. Bagaimana perasaan Iya. guru? Apakah sama Dengan pikiran di saya kok seperti ini loh. Gitu. Jadi karena prinsip saya itu begini Bu. Guru saya sebenarnya saya pingin bikin dia nyaman. Cuma dengan peraturan segi majaknya, apakah dia merasa nyaman atau tidak saya tidak tahu. Kan gitu. Tapi semua yang mau kami kerjakan memang kita bikin kesepakatan bersama. Kalau memang tidak bersedia ya silahkan usul atau gimana itu. Jadi itu menurut saya, tapi di belakang saya kan kita nggak tahu. Makanya saya ini minta silahkan salah satu perwakilan, hanya satu aja. Nanti silahkan dari Darul Amin boleh. Bu Titi bisa. Oh, Iwin kasih Win. Ayo, kada apa-apa. Atau Mama Juna nggak apa-apa.
Ayo, karena ini komite sekaligus menjabat guru juga. Nah, jadi dengan adanya komite, guru-guru juga tidak begitu nyaman loh Bu, kan ada komite nih. Nah, aku harus begini, tapi tidak seperti itu Bu, kami sama-sama. Ya, silakan. Ya semangat dong, beri apa dong. Terima kasih loh, ilmunya sudah berbagi. Nah, terima kasih Bu untuk waktunya. Sesuai dengan yang diucapkan oleh Bu Kepala Sekolah saya besar, Ibu Siti Musaroni, memang di sekolah saya itu di TK Kartika, yang pertama yang kami bangun itu adalah untuk sesama lingkungan tuh, bersama lingkungan itu yang pertama kami bangun adalah kekompakan. Dimana bila kekompakan kami ada, otomatis apapun masalah kami, apapun keluhan kami, selalu dirundingkan bersama. Apabila memang sesuatu ada yang kurang cocok, otomatis kan kita bertanya nih, seperti apa solusinya, mencari jalan tengah. Nah, sesuai yang dibilang Bu Siti tadi itu, misalkan piket nih, kita menyusun piket itu berdasarkan dengan pendapat dari setiap guru. Bu, saya bisanya di hari ini, Bu. Jadi sesuai sudah terjadwal, udah gitu. Ya, yang di TK Kartika itu kesadaran untuk diri sendiri itu kuat. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk sekolah saya ya. Kesadarannya memang luar biasa. Tanpa kayak kemarin Ibu Siti kan hampir 3 bulan ya Bu, kada hadir ke sekolah pas PPG pembelajaran. Karena saya memang sebagai ketua komite juga, tiap hari saya terjun ke lapangan, otomatis nih saya mengawasi juga nih guru-gurunya. Memang pembelajarannya tetap berjalan seperti setiap harinya. Nah, sekian dulu Bu dari saya ya. Terima kasih banyak. Terus ada yang bersedia dari Darul Amin? Barang 1 orang. Yuk, silakan Bu Puji. Nggak apa-apa ya, Dan kita adalah menyelesaikan ya, win-win solution. Setiap masalah tentunya bisa kita selesaikan. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk BKK. Luar biasa dan memang perlu dicontoh. Terus terang perlu dicontoh karena kami untuk kedisiplinan, mohon maaf nih teman-teman yang lain, untuk diri saya juga untuk kedisiplinan memang masih kurang. Tapi kalau untuk yang seperti kerjasama, menyusun segala jadwal piket ataupun kegiatan pembelajarannya ya hampir sama. Memang semua berdasarkan kesepakatan bersama. Apa ya? Saat ini posisi saya di poin yang ke Saya bingung. Mau di posisi yang mana? cita-citanya poin yang ketiga. Ya, cita-citanya saya pengennya jadi poin yang ketiga. Tapi mau yang mana? Mau yang 1? Enggak juga sih. Ada kelas yang kesadaran, cuma memang belum yang maksimal ini. Memang sudah punya niat. Amun dia tiap hari ya ada ya. Cuma realisasinya yang memang masih kurang sebenarnya. Kayaknya dia perlu ketegasan kayak di situ mungkin. Jadi saya tinggal lagi ya. Didenda 50.000. Bangkrut. Kepinginnya sih ya seperti yang punya Bu Siti lah. Angan-angannya mudah-mudahan bisa tercapai. Mudah-mudahan kesadaran dari kami juga makin meningkat lah. Apalagi ada ya sudah luar biasa. Kami apa tuh acungnya 2 jempol lebih malah. Mudah-mudahan ya benar ya kita sampai ke poin 3. Bismillah. Ya teman-teman yang lain ya. Ada yang mau menanggapi lagi, Bu Indah? boleh aja. Bu Rusmi? Bu Dina? Sudah berniat. Oh, sudah berniat.
Mudah-mudahan kita baca sama-sama bismillah lah. Kiranya cukup sekian aja lah dari kami. Terima kasih. Aplaus dong dari teman-teman Darul Amin. Terima kasih. Apapun yang posisi saat ini di TK kita masing-masing, itu adalah capaian kita. Itu adalah yang terbaik yang sudah kita lakukan. Baik itu yang dikatakan oleh Bu Siti maupun Mama Juna tuh Ibu Aulia, ya? Ibu Mulia. Oh, Ibu Lia. Ya, maaf ya. Karena saya sih bayar 50.000 konsekuensi, tapi bukan hukuman ya, tapi udah disepakati oleh kita. Jadi kalau hukuman itu cenderung kita tidak kepala sekolah tidak mau tahu. Yang penting hukumannya begini. Tapi kalau yang diceritakan oleh kepala TK KTK tadi kan sudah kesepakatan. Berarti tentunya itu sudah disadari bahwa untuk jadwal pun sudah disepakati. Nah, seperti itu yang dikatakan oleh Bu Puji dari TK Darul Amin, cuma bedanya mungkin di Darul Amin agak kurang keras ya. Sehingga lubang-lubang itu mungkin masih ada celah, tapi insya Allah semoga nanti di Darul Amin poinnya langsung ketiga, kesadaran diri dari motivasi intrinsik, sehingga tidak perlu dari tahapan ekstrinsi harapannya. Tapi bismillah, mudah-mudahan kita sama-sama melampaui apapun itu, kita adalah figur yang dinantikan oleh murid-murid kita. Oke, secara rinci mari kita pahami kata-kata apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Jadi kalau tidak memakai sepatu, hukumannya sepanjang hari tidak usah pakai alas kaki. Gurunya tidak tanya dulu, apakah dia tidak pakai sepatu tadi pakai sendal karena cepet-cepet mamanya mau ke kantor, perasaan mau pakai sepatu, ternyata yang diambilnya adalah sendal. Jadi ditanyain dulu. Nah, maka perlu ada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Nah, konsekuensi itu cenderung apa yang dikatakan oleh Ibu Siti kepala TK KTK tadi, bahwa itu sudah disepakati bersama, dan kalau tidak melanggar yang kalau seandainya tidak sesuai ini, maka akan seperti ini. Jika ke sekolah, biasanya konsekuensi tidak ada hubungannya dengan fisik ya. Konsekuensi lebih hubungannya kepada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi konsekuensi umpamanya jika membawa makanan ke dalam ruangan, konsekuensinya makanannya diambil ibu guru. Konsekuensi, gitu ya. Oke, yang selanjutnya membuat anak sakit atau tidak fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, anak yang tadi pakai sendal upacara hari Senin, ibu gurunya melihat, nah kan udah disuruh kalau hari Senin upacara pakai sepatu, kok Rido pakainya sendal? Udah, sebagai hukuman kamu hari ini kamu upacara sampai masuk ke kelas, sampai kamu belajar kamu tidak usah pakai sepatu. Maka anak itu akan dipermalukan. Dalam jangka pendek saat itu tentunya teman-temannya kada pakai sepatu, nah loh karena, ataupun dalam jangka yang panjang tentunya teman-temannya tidak tadi ada pakai sepatu dihukum sama ibu. Nah itu hukuman. Beda dengan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi ketika kita memberikan konsekuensinya, ketika anak makan di dalam kelas, konsekuensinya makanan itu diambil ibu guru, maka dia akan teringat. Bahkan nanti akan cerita sama mamanya di rumah, mama tadi ibu guru mengambil makanan saya lupa melanggar konsekuensi. Kalau aku di dalam kelas saya makan, makanannya diambil sama ibunya. Sebenarnya dua-duanya sama-sama sedih, cuma agak ringan sedikit kalau konsekuensi. Yang berikutnya paksaan. Kalau hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu bersifat stimulus tanggapan. Jadi anaknya menyadari, oh iya, kenapa saya harus menyerahkan makanannya ke ibu guru? Karena saya telah berbuat salah makan di dalam ruangan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri untuk hukuman itu tadi, dan konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jelas ya.
boleh aja seperti itu. Yang selanjutnya konsep diri yang buruk kalau hukuman, dia merasa teman-temannya menyalahkan dia juga, dia masih seperti dihakimi, jadi dia merasa saya adalah orang yang paling nggak berguna lah hari ini seperti itu. Tapi kalau konsekuensi konsep diri yang baik, saya pede aja makanan saya diambil ibu guru karena konsekuensinya lupa tadi saya makan di dalam ruangan gitu ya, dan lain sebagainya. Ada yang mau disarankan? Cukup paham ya untuk itu? Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Untuk restitusi kita akan di slide yang berikutnya, keyakinan kelas. Nah, ada sedikit kita perlu pahami tentang ini dia, peraturan dan keyakinan kelas. Ini seperti saudara kandung kakak adik tapi tidak sama. Tujuannya sama, cuma beda-beda sedikit. Seperti contohnya, kalau peraturan selalu membalikan buku ke tempatnya, peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya. Kalau keyakinan kelas bunyinya adalah tanggung jawab. Apakah hanya berupa mengembalikan buku? Tidak, maka lebih luas kalau bahasanya adalah tanggung jawab. Apakah itu nanti mengembalikan permainan ke tempat semula? Tanggung jawab. Tidak sekedar selalu mengembalikan buku ke tempatnya begitu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Bahasa keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Sebenarnya hampir sama. Kalau ada ya anak-anak jalan-jalan langsung jujur kemarin kayak gitu ya. Nah, kalau kita tahu bahwa keyakinan kelas itu menghormati orang lain, insya Allah anak kita akan berjalan dengan sopan santun. Yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit setelah pembelajaran, sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dalam bahasa keyakinan kelas berkomitmen, menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Jadi sebenarnya tujuannya untuk datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai, tapi nilai keyakinan kelasnya adalah berkomitmen bahwa saya berangkat dari rumah itu saya harus tadi karena 15 menit sebelum pembelajaran saya sudah ke sekolah. Nah, ini dari peraturan kelas kemudian kita arahkan keyakinan kelas itu yang menjadi motivasi motivasi ekstrinsik tadi, insya Allah akan berubah menjadi motivasi intrinsik, yaitu kesadaran diri bahwa saya bertanggung jawab, saya berkomitmen, saya tidak disuruh-suruh lagi. Maka akan lahir anak-anak Indonesia yang kesadaran dirinya sudah tidak bicara lagi masalah gurunya ya, anak-anaknya sudah mempunyai kesadaran tinggi. Bukan lagi takut dihukum Pak Guru kalau sudah lebih dari 15 menit peraturannya pintu pagarnya ditutup, anak-anak menuju luar, sudah nggak seperti itu. Tapi sudah berdasarkan dari keinginan diri sendiri. Nah, kemudian kita mengenal tentang kebutuhan dasar manusia ada 5, di mana yang pertama yaitu apa itu yang di tengah itu? Bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu harus bertahan hidup. Dimanapun kita berada, kita kan hendaknya bisa bertahan hidup. Nah, dari bertahan hidup ada beberapa faktor yang menyebabkan kita bisa diterima di salah satu komunitas tersebut. Di antaranya yaitu itu yang gambar bintang, penguasaan. Kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama di satu lingkungan sekolah. Tentunya ketika kita tidak mendapatkan air PDAM yang sama dengan tetangga sebelah, sedih kan ya? Nah, maka kita perlu adanya kebutuhan dasar itu penguasaan, bahwa kita mempunyai hak untuk sebagai pemimpin, penguasa, bahwa saya akan mempertahankan, saya punya hak untuk menyambung PDAM dan saya punya air bersih PDAM yang saya bayar dari PDAM seperti itu contohnya. Yang selanjutnya yaitu adanya kebebasan. Seperti apa
bagaimanapun kita, kalau kita tinggal di lingkup yang maaf, terkekang ya, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, begitu rasanya nggak nyaman, maka tidak ada kebebasan yang ada sayang dan rasa diterima. Tentunya kita tidak bisa hidup sendiri dalam satu masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh TKK kita tadi, kita saling kompak Bu, kita konsekuen Bu, begini, kita pokoknya saling menyayangi kita. Nah, karena ibu semuanya sudah memiliki arti kasih sayang, saling mencintai. Jadi kalau ada satu orang yang kesusahan, maka teman yang lain akan membantuinya, seperti itu. Nah, harapannya kali ini juga nanti dari 5 kebutuhan dasar bisa kita implementasikan di dalam kegiatan kita di sekolah masing-masing. Nanti harapannya terjadi satu hal yang akan seimbang antara yang kita lakukan dan yang kita berikan. Itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol. Sudah yang berapa, Budin? Atau ibu yang lain? Kayaknya kita perlu istirahat sebentar ya. Pikirkan mungkin kayak urusan pemadaman. Oke ya. Posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Kita sebagai pendidik terkadang kita itu lupa bahwa tidak sengaja posisi kita ketika menghadapi masalah itu kadang kita bisa menjadi posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, kadang begitu ya. Pokoknya begini-begini, maka nggak sadar kita sudah menjadi posisi kontrol sebagai penghukum. Atau kadang kita juga bisa membuat posisi kontrol kita menjadi pembuat orang merasa bersalah. Atau juga kita kadang juga dalam suatu ketika kita juga memposisikan kita sebagai teman. Dan juga kadang juga kita bisa posisi kontrol kita sebagai pendidik adalah sebagai pemantau. Nah, dari 4 posisi kontrol ini lebih baik dan disarankan diusahakan jadilah kita posisi kontrol sebagai manajer. Walau kemudian kalau memang step by stepnya tidak bisa langsung manajer, Ibu semuanya tentunya lebih memahami tentang karakteristik anak di sekolah ibu. Oke, sekarang kita bahas satu-satu tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini posisi kontrol sebagai penghukum maupun pembuat orang merasa bersalah, ini kategorinya adalah identitas gagal, kontrol dari luar. Kenapa begitu? Nah, seperti kita ketahui, guru berbuat, kalau posisi kita sebagai penghukum, menghadik, menunjuk, kemudian menanyakan dan menyindir, biasanya gitu ya. Nah, tadi ngapain toh? Kita tidak tahu. Sebenarnya tadi Juan mendorong si Ziza karena Nizam salah duluan. Ibu guru tanpa bertanya babi guru, ngapa tuh tadi tuh? Ikan Nazam. Nah, ikan Najwa. Kadang kita begitu ya, tanpa kita sadari. Kemudian kita juga kadang memposisikan kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan sebenarnya ibu itu kecewa kamu telah melakukan ini. Contohnya, kalau mungkin anak itu mau tampil, mau lomba, kemudian pas gilirannya anak-anak disuruh tampil azan atau lomba menyanyi, tiba-tiba dia nggak mau, minta ditemani sama mamanya, padahal kita sudah mewanti-wanti dari sebelumnya. Maka apa yang kita lakukan tanpa kita sadari, kita menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah pelaku tersebut dengan cara begini. Nah, seharusnya, aduh ibu kecewa deh kamu, kenapa kamu tadi harus ditemani sama mamanya? Maka si A tadi yang merasa digituin, dia akan down, dia akan sedih. Dan boleh jadi kesedihan itu bukan hanya hari itu, tapi akan berterusan. Nah, ketika kita posisinya sebagai teman, maka guru berbuatnya adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian untuk pemantau menghitung dan mengukur sampai sejauh mana anak itu sudah melakukannya, nilai keberhasilannya sampai di mana.
dia tidak berhasil asisten, tapi kontrol dari luar. Kalau manajer itu kontrol dari diri, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa tadi abang tidak mau maju untuk ikut lomba sendirian? Kenapa abang harus ditemani sama mamanya? Jawaban abangnya, karena saya takut bu. Nah gimana? Besok lagi supaya nggak takut, belajar untuk tampil lagi bu, dan bla bla bla. Nah itulah kita ketika jadi manajer kita terima alasan si anak itu kenapa dia melakukan seperti itu. Yang kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, apa nih bu? Kamu akan merasakannya. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu itu telah sekali mengatakannya ibu. Ibu lelah sekali. Oh, kamu sebenarnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, gitu ya. Terus kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu kamu atau apa-apa. Ingatkan kembali masa-masa kenangan yang pernah dilakukan antara anak tersebut dengan kita ketika posisi kita sebagai teman. Kalau sebagai pengatur, apa peraturannya? Seperti itu. Jadi kalau anak itu berbuat satu makan di dalam ruangan, coba apa peraturannya? Maka ini sudah menjadi satu sebagai pemandu. Nah sebagai manajer, maka membuat satu pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Maka keputusan itu ide dan gagasan bukan dari kita. Masalah yang timbul dari peserta didik, penyelesaiannya yang mengusulkan dari peserta didik tersebut. Kalau kita posisinya sebagai manajer. Nah kemudian lagi hasilnya akan apa nih? Kalau penghukum, anak akan berontak, menyalahkan orang lain, dan anak cenderung untuk berbohong. Itu dia. Jadi kemudian karena dia sering dihukum, boleh jadi dia akan menjadi anak yang pemberontak. Atau supaya dia tidak ketahuan salahnya, dia akan menjadi anak yang pembohong. Dia tidak akan jujur lagi. Rugi dua kali kita. Nah, kemudian ketika sebagai teman, maka anak itu akan ketergantungan dengan kita. Dia merasa terlalu akrab dengan kita, dia akan tergantung. Kan saya friend dengan Ibu Indah. Saya kan friend dengan Ibu Nia, gitu ya. Sehingga hal yang mungkin di poin-poin khusus untuk menyelesaikan tidak bisa serta-merta langsung ke posisi kita sebagai manajer, tapi bisa jadi kita pelan-pelan dari mulai teman, kemudian berubah menjadi pemantau, dan harapannya nanti bisa berubah menjadi manajer. Tidak semua permasalahan tentunya tidak semuanya harus dilakukan dengan manajer. Seperti itu kalau sebenarnya. Tapi nanti di akhir materi ini ibu semuanya boleh sharing. Apakah menurut saya sering menghukum atau saya sering menjadi teman? Saya lebih suka menjadi teman. Monggo kita diskusi di sini. Ide dan gagasan saya hanya membacakan materi, tapi pelaksanaan di dalam untuk menguatkan pribadi anak tersebut. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Untuk menghukum, murid meletakkan dulu di luar dunia berkualitas. Untuk membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan dulu di dalam dunia berkualitas. Untuk posisi sebagai teman, murid meletakkan dulu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan untuk pemantau, murid meletakkan dulu peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Dan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Untuk penghukum, murid berkreasi, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi, gurunya dibikin marah, apapun yang dikatakan oleh gurunya. Lalu posisi kontrol kita sebagai penghukum anaknya, tapi ketika sebagai teman, saya berpikir bapak ibu teman saya ternyata begitu, kepedean dia.
Nah, jadi seperti hal yang dia lakukan, dia sudah menyadari apa juga hukumannya, nanti saya harus menyelesaikannya seperti itu, targetnya seperti itu. Nah, berbeda dengan manajer. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi si anak ini nanti akan timbul, sudah hal yang timbul tadi, dia akan berpikir apa yang bisa saya lakukan supaya nanti permasalahan itu tidak muncul kembali, supaya masalah itu tidak akan terjadi lagi. Nah, kemudian dampak pada murid, mengurangi kesalahan untuk sebagai penghukum, merasa rendah diri untuk membuat orang merasa bersalah, apalagi kalau kata-kata pembuat merasa bersalah itu dilakukan di tengah lapangan, maka ini efeknya akan sangat panjang. Dan kemudian untuk teman, maka cenderung murid itu akan berdampak lemah, tidak mandiri dan tergantung dengan guru tersebut. Dan untuk pemantau, menitik beratkan pada kreativitas atau kelihatan ya Bu ya, kreativitis atau hadiah untuk anak tersebut. Nah, kalau untuk manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol, kira-kira kita sering menggunakan posisi kontrol sebagai yang mana? Apakah yang ini, itu, ini, itu? Oke, sebagai penghukum sudah ada pernah coba berapa orang yang sudah melaksanakan posisi kontrol sebagai penghukum? Jujur aja. Pernah Bu Indah. 1. Pernah lagi? Oh, Bu Indi pernah juga Bu Indi. Jadi ya, jadi rata-rata kita sudah pernah ya menjadi guru sebagai penghukum. Nah, mulai sekarang kalau bisa hindari, Bu, orangnya bugil beban. Nah, itu gimana caranya? Nanti kita berbicara pada segitiga restitusi. Dugilnya seperti apa? Nah, untuk membuat orang merasa bersalah, sudah pernah melakukan posisi begitu? Sering. Oh iya. Tapi tentunya nggak di depan umum ya, di individu ya, masih dimaafkan. Kasihan juga kalau di depan umum. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, sudah pernah? Oh sudah. Posisi kontrol sebagai pemantau. Pokoknya kalau penulis sampai selesai, Ibu beri bintang 5. Dan yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol, adakah Ibu di sini yang sering menggunakan manajer? Sering ya? Alhamdulillah. Iya, boleh berbagi dunia manajer itu seperti apa? Kalau ada murid saya yang pakai sendal berapa hari pakai sendal berturut-turut, jadi saya tanya kenapa jadi pakai sendal, kan peraturannya harus pakai sepatu kalau ke sekolah. Terus dia beri alasan, Bu, katanya hujan Bu, padahal kan kita lagi musim gak hujan. Jadi saya kayak penasaran kenapa jadi pakai sendal tiap hari gitu. Nah, namanya bahasan. Menurut saya sih seperti itu. Itu manajer ya. Tapi padahal kan nggak hujan. Padahal kan ini Sebenarnya kan nggak hujan ya, makanya penasaran kenapa pakai. Biasanya kan kalau musim hujan kenapa jadi nggak pakai sendal. sepatu karena hujan. Jadi kemarin tuh hujan Bu katanya. Dunia kayaknya kemarin tuh ada hujan di titik kok. Iya, iya
ini kalau kayak gini tangannya sakit gitu, dipadain kayak gitu. Nah, diberi pengertian juga, harusnya kawannya disayangi kayak gitu. Berkawan dengan kawannya yang lain, tapi anak-anaknya tetap kayak gitu. Tapi kan jadinya ke penghukum akhirnya dari manajer, tapi akhirnya Karena tidak ini ya, karena dendam gitu ya. tapi kesepakatan dengan orang tua juga kan. Sebelumnya kan dipadatkan, misalkan kayak apa ini lagi sekali lagi boleh kan ulun pukul gitu. Tapi awal-awal pertama mukul dia sama sampai disuruh cikgu pokoknya ada pernah ya kan? Ya anaknya ada dipukul kayak gitu ada harusnya tangannya udah pernah sampai ke sini kadang satu lagi yang langsung kenapa meludah terus ayo kawan dia tuh disayangi kayak itu pasti gabungnya iya. Tapi kalau ditanya ini juga ada jawab, jadi kadang memberikan alasan biar sudah diberikan pengertian, tapi harapannya diberikan pengertian tadi kan masuk di dalam itunya, tapi akhirnya anaknya alhamdulillah mengerti buat sekarang, alhamdulillah pintar sudah di TKP. Ya, terima kasih Bu Indah. Ke menjadi pemantau nggak berhasil, mundur lagi menjadi teman, tetap lebih parah lagi, mundur lagi menjadi ke pembuat orang merasa bersalah, nggak mampu lagi, akhirnya sampai ke penghukum. Ya, apapun yang terjadi, yang penting kita memahami bahwa posisi kontrol sebaiknya yang kita ambil adalah posisi kontrol sebagai manajer. Gimana? Setuju? Tapi Oh ya, silakan. untuk peserta didik yang biasa-biasa normal, oke lah kita bisa jadi manajer. Tapi kalau yang ada sesuatu, misalkan ada yang ABK misalkan gitu, kita nggak harus jadi manajer. Yang sebaiknya nggak harus jadi manajer. Bisa jadi penghukum, bisa itu lebih baik. Bisa jadi pembuat orang merasa bersalah, itu juga bisa menjadi lebih baik. Jadi teman juga bisa, pemantau juga bisa. 5 posisi kontrol ini memang semuanya harus dimiliki guru, tapi menyesuaikan dengan kondisi peserta didik kita. Karena di kami itu Bu, di TK besar setiap kelas ada. Oh iya, di TK besar yang lain di TK kecil ya juga sama. Kami semua punya pengalaman masing-masing ini Bu. Jadi menurut saya kalau memang itu peserta didiknya yang normal, oke lah kita pilih yang manajer yang terbaik gitu. Tapi kalau yang ABK atau seperti apa belum tentu manajer itu paling bagus. Belum tentu. Ya, gitu. Mungkin pemikiran saya mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung di bagaimana cara menyelesaikan dalam materi yang selanjutnya, yaitu segitiga distribusi. Terima kasih Bu Siti. Ada yang menyangkal apa yang disampaikan Bu Siti bahwa sebaiknya, kalau saya boleh menyimpulkan ya, sebaiknya menurut saya tidak harus manajer Bu, apalagi ABK. Dia bisa sebagai kita posisi kontrol itu nggak bisa manajer, bisa jadi sebagai teman, bisa jadi sebagai pembuat masalah. Apa yang disimpulkan oleh Bu Siti menurut Ibu semua di sini gimana? Apa setuju atau ada pendapat lain? Silakan. Kalau menurut ulun melihat anaknya dulu, memahami karakteristik anaknya, jadi kita bisa menyesuaikan mau jadi yang menghukumkah, apa teman, Berarti idem sama saya itu. manajer. Disesuaikan. Iya, tapi bisa juga beberapa langkah diambil, misalkan dari manajer tidak berhasil kan, jadi teman kan bisa, siapa tahu bisa selesai masalah. Oke, berarti Tapi intinya gini Bu, apapun itu, bagaimanapun karakteristik anak, kalau menurut saya, tadi kan saya sampaikan tuh yang terbaik manajer memang. Tapi kalau sebisa mungkin lah kita berusaha, kita bisa memposisikan diri kita sebagai penghukum sebagai apapun itu. Tapi apapun keadaannya anak tersebut, kalau bisa kita lakukan tetap sebagai manajer. Karena itu kayaknya memang yang terbaik. Gimana caranya supaya kita ini bisa mengkondisikan
memposisikan murid tersebut dan kita memposisikan sebagai kontrol yang manajer. Oke, artinya sebisa mungkin Ya. kita di posisi sebagai manajer, tepat sekali. Adapun yang kemudian kita harus ke sana dulu seperti yang katakan Bu Ida ke pembuat sebagai teman dan sebagainya itu situasional ya. Yang penting kita udah berusaha sebagai manajer. Luar biasa terutama untuk kita apa yang kita simpulkan bahwa guru bukan membelenggu, juga guru bukan menjadi anak itu merasa bersalah berusaha untuk menjadi guru, posisinya adalah sebagai manajer. Nah, dari apa yang sudah dilakukan anak tersebut, tapi menggunakan 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi bagaimana menghadapi satu anak, ya, kita harus menstabilkan identitas anak tersebut. Apakah di posisi itu anak masih mengkupu-kupu, masih merasa emosinya tinggi? Pertama, stabilkan dulu, stabilkan identitas. Yang kedua, berikan kepada validasi kebutuhan. Jadi apakah benar bahwa hal yang dilakukan oleh si A ini memang sesuai dengan apa yang di posisi yang seperti itu, sehingga dia melakukan hal yang kita anggap salah gitu ya. Dan yang ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan kelas. Terus terang tadi dari awal dari TK Kartika sudah dijelaskan oleh Ibu Siti Musaroni sebagai Kepala TK Kartika bahwa di sekolah sudah ada kesepakatan. Kesepakatan itu kalau mau kita udah belajar tentang susunan kalimat tadi, maka kesepakatan itu bisa kita tarik menjadi keyakinan kelas yang nanti tujuannya anak udah menyadarinya tanpa anak itu merasa bahwa model saya melakukan ini kan karena nanti kan dihukum begitu, tapi sudah atas kesadaran diri. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu diawali dan dilakukan oleh peserta didik, kita sebagai guru dan juga kepala sekolah, hingga kegiatan pembelajaran yang di dalam sekolah diharapkan nanti akan menjadi stabil. Nah, untuk tidak tinggalkan ini nanti saya sudah mencoba untuk memvideo salah satu anak yang di sini, namanya adalah Atika. Ini ya, dia ini saya dapat cerita bahwa Apika ini mencubit lengan Abang Zaid sampai lebam. Anaknya bercerita sama orang tuanya, cerita dengan benar-benar menangis dan dia bilang, "Mama, kakak Apika mencubit Zaid sampai lebam dan dilihat memang lebam." Nah, kemudian dari cerita itu saya berusaha untuk membuat segitiga restitusi dengan 3 validasi, 3 tahapan-tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan juga membuat keyakinan kelas apa yang didengar oleh anak tersebut. Saya izin untuk menghidupkannya. Ini hanya yang saya lakukan. Ya, Apika ini dapat kabar dari guru kelompok B, Ibu Wina maupun Ibu Puji. Katanya hari itu Ibu Wina menceritakan tentang lengannya Abang Zaid itu baru karena dicubit sama kakak Apika. Pertanyaan Ibu, kenapa kakak Apika mencubit lengannya Zaid? Oke, nah, di situ saya nggak langsung menuduh, tapi menanyakan, menstabilkan identitas. Apa benar? Takutnya dia nolak ya, kan ada anak yang tidak mau ditunjukkan kesalahannya. Nah, alhamdulillah dia dia sudah bahwa mengakui, menstabilkan identitas. Oke, nah kalau kemudian ada lagi satu kegiatan yang saya tidak mau berbagi sama Kak Apika. Apakah perbuatan kakak Apika mencubit Zaid itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Ya, nah itu dia, memvalidasi tindakan. Dia sudah menyadari bahwa tindakan dia salah, dan apa yang dilakukannya itu tentunya dia akan harapannya nanti karena dia sadar bahwa itu salah, maka apa yang akan saya lakukan untuk kesalahan saya berikutnya. Harapannya nanti Apika tidak akan lagi mencubit-cubit lengan teman-teman yang lainnya.
sekali lagi. Oke, caranya bagaimana supaya anak muda yang bisa bergabung dengan kakak kita? Oke, alhamdulillah, karena tindakan memberi maaf atau meminta maaf itu adalah tindakan yang baik, luar biasa. Berarti kata Apika nanti kalau ada apa-apa, kata Apika sudah tidak mencurigai lagi kan? Oke, terima kasih. Kalau Apika tahu itu perbuatan salah, apa yang Apika akan lakukan untuk supaya Apika memaafkan kata Apika? Oke, terima kasih. Menurut kata Apika, kan kita di kelompok B itu sudah ada keyakinan kelas ya. Di keyakinan kelas kita kan salah satunya apa yang menyebabkan kita harus tidak boleh saling mencubit. Ada keyakinan kelas di antaranya apa aja coba Apika? Apa aja di dalam kelas? Nah, jadi tindakan yang dilakukan anak itu anak yang memunculkan idenya sendiri. Mau apa dia? Mau meminta maaf sama Zaid dan ditutup dengan kesepakatan kita. Oleh sepakat ya bahwa apa yang kita bicarakan di sini sepakat akan kata Apika lakukan. Jadi anak-anak lebih senang kalau kita hargai. Sepakat atau gini ya, sepakat atau gimana sepakat gitu ya. Jadi dia harapannya nanti akan terngiang ketika dia akan melakukan hal yang sama. Oh ya, saya sepakat untuk tidak menyakiti hati. Dan di sini ada satu lagi karena saya memang sudah membuat 2 video. Yang satu ini adalah biasa anak-anak kadang mau berteman sama temannya itu nggak semuanya, berpilih-pilih. Nanti ada salah satu kendala sebenarnya membuat situasional di dalam kelas kurang efektif. Nah, ini adalah contoh ketika kita akan melakukan segitiga restitusi dengan berpilih-pilih teman, sama dengan yang tadi, cuma beda ininya. Apa dia? Hari ini ini dengan cerita katanya Apika itu tidak digamari sama Kak Fatia. Katanya Kak Fatia itu cuma mengalami Akila aja. Itu ingin tahu kenapa sih Kak Fatia nggak mau mengalami Apika? Yang menstabilkan identitas kadang anak mengelak ya. Kita masuk lagi, kita kencengkan lagi. Jadi bisa jadi ada anak tertentu tahapannya tidak harus menstabilkan dulu, bisa memvalidasi dulu, pindah ke identitas sama anak-anak sehingga apa yang ada mengalami ya ada masa berubah sama dia gimana menurut apa ya.
satu kelas itu karena kita saling menyadari kan ya, keyakinan kelas di dalam kelas kan gimana? Di dalam kelas kita mau belajar, apalagi kelas yang kedua di dalam kelas kita tidak boleh makan dan minum lagi, kemudian di dalam kelas kita tidak boleh bergayaan. Karena apa? Kita itu konsentrasi belajar perhatikan guru. Nah, jadi apa yang sudah kakak lakukan dengan si Akila atau Akila nanti kalau ada apa-apa lagi kakak Akila tuh kakak Akila itu pinginnya gimana tentang kedepannya? Apakah masih mau berpilih-pilih teman ataukah kakak Akila merasa semuanya itu adalah teman kakak Akila gimana? Perasaannya gimana? Apakah semua itu teman? Boleh ngomong sendiri. Kakak Akila pendapatnya semua teman-teman itu ya coba diomongkan. Kakak Akila merasa bahwa semua teman-teman yang ada di sekolah ini adalah saudara kan? Ya, berarti kakak Akila mau berteman dengan semuanya. Oke, alhamdulillah. Nah, oke, kalau ada yang mengawali kakak Akila ada yang mengawali. Terus tidak kakak Akila, kalau ada yang tidak mau mengawali kakak Akila gimana tindakannya? Apakah kakak Akila diam aja atau kakak Akila itu nanti ngomong ke ibu guru atau gimana? Oh, minta maaf kalau ada orang yang tidak mau mengawali kakak Akila atau berbuat salah, minta maaf. Oke, alhamdulillah. Oh, berarti kalau ada teman berbuat salah dengan kakak Akila juga teman itu harus meminta maaf. Oh, jadi validasi kebutuhannya adalah dia kasihnya nama apa bisa kita tahu kita start ini sebentar tidak ya baru dapat semuanya ya. Terima kasih, kita bersalaman. Assalamualaikum. Oke, jadi itu dua contoh ya tentang yang satu tadi mencubit, yang kedua tidak saling berteman begitu. Cukup alok memang Katia ini untuk mengakui bahwa dirinya yang tidak mengawali temannya, dia memutar baliknya bahwa temannya yang tidak menemani. Tapi di penghujung kalau ada kata-kata itu yang kita headline ya, kalau nanti ada teman yang kemudian tidak mau mengatakan bahwa Fatia tidak mau berteman, maka dia akan meminta maaf duluan. Itu tindakan yang luar biasa. Oke, sampai kepada penghujung dari kegiatan ini terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dari pertama sampai terakhir membuat ibu semua mendapatkan sedikit tambahan wawasan, ataupun kalau memang ada hal yang mau ditambahkan silakan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang boleh ditambahkan sebelum kita tutup dengan doa? Oh, boleh, atau refleksi juga boleh. Refleksi dari apa yang sudah kita lakukan, silakan. Ada yang mau refleksi sebelum memahami? Ini kan hamil masih bisa, enggak ya? Ini maksud saya kan. Jadi kalau jam segini, ketika kita di awal sebagai penghukum, ketika institusi seperti itu, saya refleksinya mau bertanya, mau refleksi silakan. Waktunya berapa? Ada Pak dari Mungkin ulun lebih ke kayak mau minta pendapat buat dia gitu ada. Tabuan. Jadi ada kasus waktu pertama masuk anak tuh dia senang banget pukul temennya, nggak mau tahu itu anak kecil atau yang seumuran dia, pokoknya bilangnya ada yang sampai ini gol badannya langsung pukul. Pertama mungkin sehari 2 hari sampai mungkin sebulanan lah, kan sering kita tegur dari yang agak keras sampai yang lemah lembut.
Bang Hisham, kenapa sih suka banget pukul Bang Hisham? Kalau Bang Hisham dipukul sakit nggak? Dibilang sakit. Kenapa Bang Hisham suka banget pukul temannya? Katanya di rumah dengan abangnya suka kayak gitu, suka dipukul atau suka mukul. Nah, dari situ kan kita sebagai seorang guru di sini memadai lah, sudah memadai. Anggapnya kayak yang tadi 5 contoh perilaku ya, dari yang menghukum sampai ke yang manajer sudah dilakukan. Cuma sampai sekarang untuk yang pukul-pukul tuh sudah berkurang banget. Cuma kalau dia masih suka ngamuk bila keinginannya nggak dituruti. Kayak kemarin aja kasus dia mau nulis apa gitu, sudah 4 poin tinggal 1 aja. Dia kebetulan Ulun sendiri, Ulun melajari temennya yang memang lebih uyuk daripada dia. Ibu, Ulun kan bisa. Iya, sabar dulu, ibu melajari Jaya dengan juang. Oh, langsung dia menangis. Habis menangis, dia kan memang suka ngamuk ke situ. Mau menggulingkan, pokoknya apa ya, kursi kah, meja, pokoknya digulingkan, mengeluarkan emosi dia. Sampai Ulun agak keras, bukan agak keras lagi, keras sudah. Abang Nizam, ini kursi punya siapa? Tanya teman-teman, kursi ini punya siapa? Punya sekolah. Gunanya untuk apa kursi? Meja, untuk belajar. Bolehkah dirusak? Kalau dirusak nanti adik-adiknya nggak bisa lagi untuk belajar. Sampai ke situ loh. Masih nangis, cuma memang berkurang sudah karena banting-banting. Kalau Abang Nizam mau dilajari ibu, diam, jangan nangis. Kalau masih nangis, ibu mana mau dilajari? Sampai pergi ke rumah. Kan ulun heran lagi sudah. Ulun belajar yang lain biar ibu nangis semua. Lebih sering kayak gitu, didiamkan. Nanti kayak emosinya sudah turun. Nah, baru kalau dari emosinya turun, kita lajari lagi. Normal lagi sudah paling 5 menit atau 10 menit selesai. Biasa lagi kalau main lagi dengan teman-temannya, mau lagi belajar biasa lagi, ulama nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kayak apa ya lah? Maksudnya biar ini kan sudah mau habis semester, tapi kelakuan dia itu masih kayak gitu aja. Dan karena parahnya juga kemarin sempat ngamuk. Saya memang udah ya mungkin saran solusinya ini lah kayak apa, nyaman ya. Kalau bisa sih udah lah, nyaman dia bisa kayak normal yang lain gitu lah. Cara menanganinya seperti apa gitu. Karena sekarang sudah apa ya, sampai situ. Nah, jadi Bu Puji, sebenarnya kejadian seperti itu kita juga mengalami, ya kan? Nah, Bu Puji, kalau tanya masalah solusinya biar seperti ini loh, biar ini, kami juga tidak tahu. Karena apa? Selama ini kita mengikuti proses pembelajaran. Loh, itu yang Bu Titi sama yang pokoknya yang di Kabin dulu si Japran seperti apa? Si Sabil seperti apa? Luar biasa Bu Puji. Tapi dengan ketelatenan, dengan kerja keras ibu guru, ya alhamdulillah, meskipun kita tidak bisa menangani, tapi membuat lebih baik dan membuat gimana sih caranya anak ini mau belajar, gimana. Cuma itu aja yang bisa kami lakukan. Karena selama ini kita pun itu kan istilahnya kayak APK ya Bu. Nah, selama ini kita juga nggak pernah ada praktek untuk menangani anak ABK. Kita juga nggak pernah ini kan. Cuma kita sambil belajar di googling aja Bu. Karena apa? Di tempat kita ada yang bisu sama tuli kan? Nah, gimana Bu caranya mereka menangani? Akhirnya sekarang pun
ini loh orangnya bisu nanti bisa berpandir kada seperti itu Bu, tidak seperti itu. Yang penting kita bisa menangani mereka, membawa mereka, dan akhirnya guruku bisa bahasa isyarat Bu. Beneran, jadi paham kan. Bener. Ada lagi kan si Japran sama si Sabri itu bestie Bu. Yang satu bisu tadi otomatis kan kalau memanggil kan ini. Nah, yang ini marah, merasa dipukul. Kan itu. Kadang itu bahasanya yang seperti itu. Bagaimana ibu guru menanganinya? Alhamdulillah sampai sekarang bisa aja menangani. Meskipun ya dengan seadanya. Terus ada lagi yang di TK besar Bu, suka merusak kursi. Berapa bukti aja kursi yang sudah rusak. Bagaimanapun caranya tetap tidak bisa membuat dia paham. Jadi kalau kita ini Bu, memang selalu dan selalu dituntut untuk berusaha memberi yang terbaik bagi muridnya, itu aja. Tapi masalah hasil kita lihat aja sambil kita selalu refleksi. Oh, kurangnya di mana sih ini sama ini, menghadapi ini kurangnya di mana? Mungkin seperti itu. Kalau sudah menanyakan solusinya nggak ada tahu juga, sama. Ya kan Ibu, kita semua sama punya problem. Karena kita nggak menutup kemungkinan bahwa kita menerima anak yang berkebutuhan khusus. Apalagi kalau kami di Terandu, menolak pun nggak mungkin, jauh untuk SRB. Jadi sebisa mungkin lah kami itu berusaha melayani apa adanya. Tapi ibu-ibu alhamdulillah, alhamdulillah seperti itu. Sampai sekarang bahasa isyarat pun keren. Mungkin itu, atau mungkin ada dari guru-guru yang memang bisa menjawab pertanyaan dulu. Puji, silakan aja. Ayo yang punya ABK. Saya tengahin dulu sebentar. Kalau menanggapi pertanyaan Bu Puji, kayaknya dijawab bukan ABK ya, Puji ya? Bukan. Oke. Emosinya tidak terkendali. Kalau yang permasalahan Bu Siti tadi yang di TK Kartika memang benar-benar ABK ya. Kalau dilihat dari cerita pakai bahasa isyarat dan lain sebagainya. Nah, Ini Bu, ABK itu bukan berarti yang memang anak berkebutuhan khusus, bukan. oh, Yang kayak gini, kita belajar misalkan ini anak-anak dia disuruh menulis A, dia tahu A, tapi berhenti sejenak dia lupa. Itu juga ABK Bu, karena Yeah. itu ABK kognitif. ya. Kayaknya seperti itu. Jadi kita mengatakan ABK itu bukan berarti memang anak yang ada kekurangan, bukan. Oke, baik. Namanya anak istimewa. Iya. Oke, kita sebut begitu. Oke. Kalau saya boleh menengahi dari apa materi yang sudah kita saksikan bersama, kita sebagai kontrol kan sudah sepakat bahwa cobalah untuk yang pertama posisi kontrol kita sebagai manajer. Tapi kalau kondisinya aja pakai bahasa isyarat, mungkin Ibu dari TK Kartika lebih memahami ya posisi kontrol yang mana yang sesuai. Syukur-syukur bisa ditingkatkan ke segitiga restitusi walaupun dengan bahasa isyarat. Artinya apa? Anak memahami tentang keyakinan kelas yang ada di situ bahwa itu si melempar-lempar kursi apa segala itu kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Harapannya nanti akan sampai di situ. Begitu pula dengan Bu Puji dari TK Darul Amin. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Nizam, masa saya paham juga itu anak memang di emosi yang tidak stabil. Kadang karena kondisi dibawa dari rumah juga seperti itu. Nah, ini juga terkadang dialami ya oleh ibu guru yang lain. Nah, disitulah pertama langkah kita. Kalau memang kadang anak kan dibawa ke segitiga restitusi, tidak semua anak berkomunikasi secara aktif. Mungkin langkah kita dengan 5 posisi kontrol kita. Setelah kita kena keyakinan kelasnya seperti apa, ketika kita udah dapat di 5 posisi kontrol itu, nah baru kita ambil lagi untuk kita coba berbicara kembali, tapi tentunya dikondisikan si Nizam itu posisi yang biasa-biasa dengan menstabilkan identitas tadi. Tapi kalau dia emosinya masih nggak bisa, tentunya sudah tidak bisa diajak di 3 tahapan tersebut. Mungkin ini PR kita juga Bu Puji. Saya juga Ibu, yang di sini kan ada yang saya bilang bisu tadi ya. yeah. Bisu kan pakai bahasa isyarat. Yeah.
TK Kartika bukan apa itu namanya braille apa itu yang Braille. bukan braille yang dipakai, tapi dia disuruh angka satu bisa aja nulis angka satu, nyuruh bisa Bisu. bisa. Oh, Nggak bisa. luar biasa. Dia nggak bisa doa, dia nggak bisa ngikutin apa yang orang kan nggak tahu kan. Jadi dia padahal kalau teriak bilang mama bisa. Nah. Cuma karena nggak bisa dengar, jadi nggak bisa niru apa yang tahu kan nggak tahu. Nah, ini kehebatan guru-guru TK. Tepuk tangan deh untuk guru-guru TK yang bisa mengajarkan dengan hati. Harapannya dengan budaya positif yang sudah kita terima dari tadi sampai sekarang itu menambah wawasan kita, dan apa yang kita sharingkan itu juga menjadi hal-hal yang baru yang nanti kita akan terapkan di sekolah masing-masing. Sepertinya udah cukup karena waktunya juga sudah sore ya. Tidak mengurangi dari yang mau bertanya. Mungkin suatu saat kita akan bertemu kembali. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tundukkan sebalik sebentar. Mari kita berdoa dengan menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dari saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih, maaf sampai larut sepanjang waktunya, saking serunya